sahabat Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Yuli dalam House of Nehat Learn Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku pada pembelajaran keempat. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Tumbuhan merupakan penghasil oksigen. Oksigen atau O2 sangat bermanfaat untuk kita dan makhluk hidup yang digunakan untuk bernafas. Kita mengeluarkan CO2 dari pernafasan kita yang digunakan tumbuhan untuk bernafas. Nah, sekarang marilah kita cari manfaat-manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Beberapa manfaat tumbuhan adalah yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Yang ketiga, tumbuhan berfungsi sebagai obat. Yang keempat, tumbuhan dapat menyerap dan mengurangi polutan sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Yang kelima, tumbuhan pelindung erosi dan abrasi. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran yang lalu kita sudah membaca teks bagaimana jagung berkembang biak? Pada kesempatan itu kita mencari ide pokok pada setiap paragraf. Sekarang perhatikan kembali teks bagaimana jagung berkembang biak. Berikut ini adalah paragraf pertama. Kemudian perhatikan tabel berikut yang berisi tentang teks paragraf pertama, ide pokok, dan kesimpulan. Ide pokok paragraf pertama adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sedangkan kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Sedangkan pada paragraf kedua, ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Dari dua kesimpulan tadi, bisakah kalian menyimpulkan apa ciri-ciri kesimpulan yang baik? Ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, berisi pokok pembicaraan. Yang keempat, menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Yang kelima, membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperhatikan kesamaan pada sisi tertentu. Yang keenam, tidak berbelit-belit. Yang ketujuh, berupa fakta dan jelas. Dari teks bagaimana jagung berkembang biak, kalian bisa berlatih membuat kesimpulan paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Anak-anak, perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar pertama atau gambar ada di sebelah kiri menunjukkan 3 orang anak yang sedang bekerja sama membersihkan lingkungan. Sedangkan gambar kedua atau gambar yang ada di sebelah kanan adalah gambar anak yang sedang berdiskusi untuk memecahkan permasalahan. Perhatikan lagi isi kelima sila Pancasila berikut ini. Apakah dua kegiatan yang ada pada gambar sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Sila-sila yang keberapakah yang sudah diterapkan dalam kegiatan pada dua gambar tersebut? Nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar pertama adalah sila ketiga, yakni terlihat dari gambar 3 anak yang saling tolong-menolong.
Nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar kedua adalah sila keempat, yakni terlihat dari gambar 3 siswa-siswi yang menunjukkan musyawarah bersama atau berbagi pendapat. Sekarang marilah kita mencari contoh penerapan nilai sila ketiga dan keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan belajar kita kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.